Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1I Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu organisasi yang ada di Provinsi Riau, lebih tepatnya Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Arabiatul Adawiyah Eskom Mkom. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya Farhan Aditya dengan NIM 120503104008. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Putra, NIM 12050313356. Perkenalkan, nama saya Dandi Eko Prasetyo dengan NIM 12050310477. Perkenalkan, nama saya Umar Dani dengan NIM 120503159555. Perkenalkan, nama saya Dekrawo Dwi Putra Deta dengan NIM 12050313042. Baik, akan saya mulai dari asal-usulnya. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau bisa disebut juga Diskominfotik Provinsi Riau sebagai organisasi perangkat daerah baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Kemudian akan dibahas juga apa sih tujuan dari Kominfo Riau, fungsi dan tugasnya Kominfo Riau, lalu struktur keanggotaan Kominfo Riau, lalu yang terakhir ada penerapan fungsi manajemen dari Kominfo Riau. Baiklah, di bagian tujuan ada visi dan misi. Yang pertama adalah visinya, yaitu terwujudnya layanan komunikasi, informatika dan statistik yang handal dan berdaya saing. Lalu yang kedua adalah misinya, yaitu mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, efektif dan efisien, profesional dan transparan dan akuntabel. Di materi selanjutnya adalah fungsi dan tugasnya, yaitu yang pertama adalah menyimpan rahasia negara, perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua adalah bekerja dengan jujur, tertib dan sopan serta dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga adalah mentaati perintah instruktur atau pejabat yang berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Umar Dani, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai struktur dikepalai oleh Dr. Andes Haji Khairul Rizky MSMP, kemudian disusul Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pada Sekretariat Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang pengelolaan, dan bidang infrastruktur e-government, bidang layanan e-government, bidang statistik, dan bidang persandian. Yang kedua, organizing. Dinas Kominfo Riau memiliki susunan organisasi yang cukup besar sehingga dapat memudahkan dalam pekerjaan dan juga setiap kepala di bidangnya dibantu dengan beberapa asisten dan anggota lainnya. Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Infrastruktur e-government, Layanan e-government, Statistik dan Persandian, Unit Pelaksanaan Teknis Media Center, Komisi Informasi Provinsi Riau, Informasi Penyiaran Indonesia Daerah. Penerapan fungsi manajemen yang ketiga yaitu leading. Bapak Dr. Andrus Haji Khairul Rizky MSMP dalam menjalankan tugasnya
sudah memiliki kekuatan dan visi yang kuat untuk Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau ini. Dengan tugas sebagai membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Ketua Kominfo Pekanbaru Riau dapat mengatur kewenangan dan anggotanya dalam bekerja seperti pada pelaporan kerja dan pelaksanaan kegiatan dinas. Penerapan fungsi planning yang keempat yaitu controlling. Dinas Kominfo Pekanbaru Riau menjalankan seluruh kegiatannya secara terbuka agar masyarakat dapat menerima informasi dengan tepat. Karena pada hakikatnya, Kominfo memiliki fungsi penting yang berkaitan dengan informasi, yaitu penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara. Kesimpulan dari materi ini yaitu, Dinas Kominfo Riau mampu menerapkan fungsi manajemen dalam organisasi dengan baik. Dari fungsi planning yang sesuai dengan konsep sebuah organisasi penyedia informasi nasional hingga ke fungsi organizing, leading, dan controlling. Beberapa fungsi diterapkan dengan jelas, namun masih memiliki kekurangan dalam pekerjaannya, walaupun dalam menerapkan fungsi manajemen dalam organisasinya masih kurang memuaskan. Tetapi organisasi tersebut dapat mengatasi beberapa kelemahannya dengan meningkatkan kepiawaian anggotanya. Dan juga sebagai Ketua Organisasi Diskominfo Pekanbaru Riau, Bapak Khairul Rizki mampu menjalankan tugas-tugasnya dalam mengontrol dan mengawasi anggotanya ketika bertindak. Sekian materi yang saya sampaikan, berikutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang menyaksikan proyek video dari kami. Kata Ilham, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.